Dia angkat tanganmu, angkat hatimu. Dia mengawal umatnya pada sore hari ini. Dia mengalami pribadiku sore hari ini. Dia
mencintaimu. Terima. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkanmu. Terima saat ini. Terima kasihku. Terima. Ya, aku balut hatimu. Aku puaskan engkau. Aku puaskan engkau saat ini. Oh, terima. Sike bere sandara, terima. Oh, iya, Roh Kudus nyata. Yesus di sorga bersama Bapaknya, tapi Dia memberikan Roh Kudus kepadamu dan saya. Setiap hari kita dapat bergaul dengan Dia. Ketika kau bangun, jangan cari gadget, jangan cari HP, karena aku Allah yang cemburu. Aku Allah yang cemburu. Aku tidak mau kau mencintai HP lebih daripada aku, karena aku Allah yang cemburu. Banyak umatku tidak mencari aku dengan segenap hatinya. Mereka lebih mencintai gadget. Mereka mencintai HP lebih daripada aku. Tapi aku tidak mau umatku seperti itu. Aku mau kau datang mencari aku dengan segenap hatimu. Sebelum kau pegang HP itu, ketika kau bangun tidur, kau harus mengalami aku. Kau harus mengalami pribadiku, bukan gadget. Aku Allah yang cemburu. Engkau harus, gadget itu harus seperti ketika engkau candu dengan gadget. Engkau harus candu pribadiku seperti gadget. Kalau gadget ketika HP-nya mati, engkau tidak bisa pakai lagi dan engkau harus mencas lagi. Kau harus cas baru engkau bisa pakai. Kalau kau tidak mencasnya, maka gadget itu tidak akan jalan, tidak akan bisa dipakai. Demikian juga dengan aku. Ketika pribadimu tidak mengalami aku secara pribadi, maka rohmu pasti mati. Rohmu pasti mati. Kalau engkau tidak cas rohmu dengan pribadiku, maka engkau akan mati. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menghembuskan nafasnya di hidung Adam. Ketika Dia menghembuskan, itu adalah nafas Allah diberikan kepada Adam dan kepadamu dan kepadaku. Engkau hidup tanpa nafas Allah, engkau tidak bisa hidup. Kau tidak bisa hidup. Karena ketika Allah menghembuskan nafasnya, itu adalah gambar dan serupa dengan Dia. Jadi gambar Allah itu serupa dengan Dia adalah nafas Allah sendiri. Ketika Tuhan mengambil nafasnya, maka kita akan mati. Itu adalah pribadinya. Gambar rupa Allah adalah nafas Allah yang diberikan kepadamu. Jadi saudara harus sadar dan bertobat. Ketika nafasku aku ambil, maka kau pasti mati. Itu sebabnya ketika kita bernafas, kita hidup hari-hari ini, kita pinjam. Itu nafas Allah yang diberikan kepada kita, kepada Adam ketika Dia hembuskan nafasnya. Ketika Dia ambil nafas Dia, kita pasti mati. Jadi kita hidup sehari-hari sekarang ini, kita pinjam nafas Allah.
Jadi engkau jangan main-main dengan Tuhan. Engkau jangan main-main dengan Tuhan, dengan Yesus. Pada akhir zaman ini, iblis bekerja begitu gencar. Dia tahu waktunya sudah singkat. Dia datang menghancurkan begitu banyak orang Kristen. Menghancurkan begitu banyak orang Kristen di Surabaya. Suami istri hidup dengan kemewahan, istri minta apa saja suami beri, dari hartanya, dari apa saja yang suami punya diberikan kepada istri. Tapi harta tidak jaminan. Diberikan harta semuanya, apa yang istri minta diberikan semuanya. Tapi akhirnya apa? Istri selingkuh. Apa harta bisa menjamin? Apa harta bisa menjamin? Istri berselingkuh, padahal suaminya baik. Apa saja yang diminta oleh istrinya diberikan. Apa harta jaminan dalam hidup kita? Buktinya kekayaan melimpah. Silakan duduk. Buktinya kekayaan melimpah, tapi istri kok berselingkuh. Kenapa? Kasih telah menjadi dingin. Kita buka di Matius 24. Saya berjumpa dengan Yesus. Itu saya gila-gilaan dengan Yesus, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Saya datang ke gereja ibadah jam 7, jam 6 saya sudah datang. Waktu itu awal pertama saya bertobat. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu ibadah sehari kan Betani itu Surabaya. Ibadah tuh 5 kali. Jam 7, jam 9, jam 1 siang, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Jadi kalau saya udah datang pagi, itu yang pagi saya ngambil semuanya 3 kali. Ketika saya bertobat mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, engkau harus seperti itu. Kau datang kepada Tuhan. Banyak anak muda harus barengan, harus banyak teman, harus banyak baru datang ke gereja. Kalau sendirian enggak mau. Ketika kau sendiri baru Yesus hadir di dalam hidupmu. Enggak punya teman, enggak punya siapa-siapa. Di situ baru engkau sungguh-sungguh mengalami Yesus dari kedalaman hatimu. Ada amin? Ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya meninggalkan semuanya, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Tiap hari di kamar, tiap hari berdoa, baca firman. Saya kok baru tahu firman kayak gini ya. Selama hidup saya kan latar belakang kami kan pengucu. Mama, papa, kakek, nenek, moyang semuanya pengucu. Tidak mengenal Yesus. Bukan orang Kristen. Tapi saya hidup dalam kepahitan. Karena saya berusia, kami bersaudara 4 orang. Saya tertua, kedua perempuan, ketiga laki, keempat laki. Jadi kami bersaudara 4 orang. Gak pernah kenal Yesus. Dan mama papa saya bercerai pada usia umur 10 tahun, adik 8 tahun, yang satu berapa tahun? 5 tahun, yang satu 2 tahun. Kami sangat masih kecil-kecil. Mama papa berpisah. Dan kami semuanya ikut keluarga mama.
Mama juga keluarga besar. Mama bersaudara 10 orang. Mama anak yang tertua. Jadi mama seperti mama bagi anak-anaknya, bagi adik-adiknya. Coba bayangkan. Pelihara anaknya 4 dan semua saudara-saudaranya juga bergantung sama mama. Dan kita semuanya ikut mama, ikut keluarga mama, keluarga besar. Tapi karena mama baru mama sendiri yang menikah, semuanya belum menikah. Jadi udah kita campur aduk di situ semuanya satu keluarga besar. Dan kami nggak punya kasih sayang. Jadi mama serba salah. Dia mesti mau perhatikan anaknya atau saudara-saudaranya. Jadi pada waktu kami masih kecil, mama selalu pukul kami. Kalau adik-adiknya sudah merasa cemburu, mungkin mama lebih sayang kepada anak, bukan sayang ya, namanya anak ya tentu ya orang tua tentu lebih mengasihi anak kan. Pada waktu dia masa tua ya anak yang harus pelihara, yang memelihara, yang menjaga kan, bukan saudara kan. Kalau saudara mama udah bilang itu Punce, saya kan nama asli saya Punce. Nama Katrin itu nama baptis. Ketika saya berjumpa dengan Yesus itu nama baptis. Tapi Tuhan selalu memanggil kita dengan nama asli. Tuhan gak pernah memanggil kita dengan nama samaran. Pada waktu ibu saya melahirkan saya, cerut, keluar langsung Punce. Tuhan panggil, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan panggil nama saya 3 kali seperti Samuel. Samuel datang ke Imam Eli. Pak, Bapak panggil saya ya? Enggak, enggak ada yang panggil kamu. Pergi lagi. Samuel, dia datang lagi pada Imam Eli. Bapak panggil saya ya? Enggak, saya nggak panggil kamu. Imam Eli kan peka. Kalau ketiga kali ada yang panggil kamu, kamu katakan, ya Tuhan, berbicaralah. Nah semuanya kan dipanggil 3 kali. Ya Tuhan, bicaralah. Saya dipanggil Tuhan 3 kali. Ketika saya mau mati bunuh diri. Ketika saya mau mati bunuh diri. Ya ceritanya. Itu anak saya kecemplung panci Coto Makassar. Ya ceritanya akhirnya saya nggak kepingin ya lihat mama papa bercerai. Saya nggak kepingin, kalau menikah kan kepingin bahagia. Tapi akhirnya terjadi lagi di hidup saya karena kita belum kenal Yesus. Tetapi saudara harus tahu di dalam Kristus tidak ada perceraian. Amin. Kalau Tuhan sudah mempersatukan, manusia tidak bisa memisahkan. Ada amin. Saya belum mengenal Yesus. Angan-angan saya, cita-cita saya nggak mau seperti mama dan papa. Tapi begitulah terjadi dalam hidup saya juga. Kan Keluaran 20 katakan, kutuk itu sampai 4 generasi. Mau baca? Oke, kita baca. Keluaran 20. Wah, kasih telah menjadi dingin. Belum buka juga nih. Keluaran 20. Siapa yang mau akan membacakan? Ayat yang
Ya, ayat yang ke-6. Oh, 5 sampai 6. Siapa yang mau baca, Ibu Gembala? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Amin. Ya, kutuk itu sampai hanya 4 keturunan. Jadi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya putuskan segala kutuk perceraian di antara mama dan papa dan diriku. Putus sampai di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan, aku tolak, aku cabut, aku keluar. Tempatnya jurang maut, neraka terkutuk. Putus. Tapi orang yang sungguh-sungguh, kenapa kutuk balik lagi? Karena mereka gak sungguh-sungguh. Kenapa mantra guna-guna kena? Karena gak sungguh-sungguh. Coba kalau kita sungguh-sungguh, ya guna-guna gak kena dong. Amsal ayat 26 katakan mantra kutuk gak kena kepada Yakub. Kita kan keturunan Yakub. Jadi kalau ada orang Kristen yang kena perdukunan, kena mantra, ketahuan. Kita punya roh Allah yang saya bilang Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Yesus sudah pergi kepada Bapa di surga, menyiapkan rumah untuk kita. Amin. Dia pergi. Coba kalau Yesus nggak pergi, sia-sia kepercayaan kita. Amin. Dia harus pergi. Dia bilang aku pergi kepada Bapa supaya aku menyiapkan rumahmu di surga. Yohanes 14 katakan gitu. Jadi kalau Yesus sudah pergi kepada Bapa, dia bersama Bapa, dia tinggalkan Roh Kudus atasmu dan atasku. Jadi engkau setiap hari bisa berbicara kepada Roh Kudus, bergaul dengan di bawah kaki Tuhan bersama Roh Kudus yang tinggal di hatimu. Dia nggak jauh. Orang yang di sana tuh, Allah, karena Allahnya jauh. Kita kan dekat sekali. Gak usah, gak usah suara besar. Aku kalau bangun, terima kasih Tuhan atas kesehatan, pernapasan, tubuh yang diberkati yang kau berikan kepadaku. Berikan kesehatan, karena engkau kan pakai aku hambamu. Engkau utus aku harus sehat. Aku harus sehat. Karena Tuhan mengutus aku kemanapun. Tuhan mau. Luar biasa firman Tuhan. Kutuk itu bukan keturunan saja. Ketika engkau dilepaskan, engkau dibebaskan, berkat itu 1000 generasi. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. 1000 loh. 1000 berarti anak, cucu, cicit, cocok, cecet, cocok, apa lagi? Hah? Coba apa lagi? Cecet, cocok, cocok, 1000. Yesus itu luar biasa loh saudara. Jadi kalau saudara menjauh daripada Tuhan, aduh, hari-hari ini Tuhan melihat orang-orang itu gadget membuat hatinya sakit. Hatiku sakit melihat umatku gadget tidak pernah bergaul dengan aku sebagai Tuhan Allahnya. Padahal aku dekat di hatimu. Tuhan kan lihat hati. Tuhan tidak melihat fisikmu. Mau pincang, mau besek, mau hidung masuk ke dalam. Sudah lihat Putri Aryani buta kan? Tapi dia dapat golden apa?
Nah, udah basah. Cacat. Tuhan gak pernah lihat kamu cacat, kamu jelek, kamu apa. Tapi kalau engkau bertumbuh dewasa dalam Tuhan, berapi-api dengan Tuhan, Tuhan pakai. Amin. Amin. Tuhan nggak cari ilmu pengetahuanmu yang tinggi-tinggi, yang doktor, teologi, apalagi. Enggak, Tuhan nggak cari itu. Engkau nggak perlu sekolah teologi, dokter, apa-apa semuanya engkau nggak perlu. Engkau di bawah kaki Tuhan saja, Dia mengajar engkau. Saya sekolah D3 di Pak Awan Datu, habis itu saya S1 lagi, enggak kepake. Dunia maunya itu gelar S1, S2, S3, S-teler. Tapi di dalam Tuhan nggak pakai. Tuhan pakai ketika engkau bergaul intim dengan Dia. Dia bicara, Dia kasih semua kepadamu dari hati. Khotbah saya kan dari hati. Saya nggak pernah catat khotbah. Itu keluar dari hati yang mengalir. Karena setiap hari saya makan firman. Kita kan bukan hidup dari roti saja, bukan dari roti saja, capcay, puyuh hai, barong sai. Apa kita hidup dari puyuh hai, barong sai, capcay? Tuhan bilang dari firman yang keluar dari mulutku. Saya tiap hari makan firman. Jadi saya khotbah itu nggak pernah mencatat. Tapi firman itu mengalir seperti air kehidupan yang memancar dari hati. Hati itu bukan di sini. Ini jantung, paru-paru. Hati itu dari dalam perutmu mengalir air kehidupan memancar sampai selama-lamanya, sampai kepada hidup yang kekal. Itu hati di sini. Ketika air kehidupan diberikan, itu ada di perutmu. Mancar keluar sampai kepada kesudahan, sampai kepada hidup yang kekal. Saya tidak pernah mencatat firman enggak mengalir seperti air kehidupan. Tapi setiap hari kita harus makan firman. Firman nggak perlu dihafal. Otakmu nggak kepake. Tidak kepake otak kita. Sudah dokter Andus, nggak kepake. Otakku dikare, dibikin kare saja. Katanya kalau orang Medan, orang Batak, otak sapi, otak apa itu kan dikare kan enak ya. Otak itu dikare, daging disate. Kedagingan kita kan disate, harus dihabiskan, dibakar habis oleh api Roh Kudus. Amin. Jadi ketika saya makan firman itu tidak perlu dihafal. Setiap hari saya makan, saya kunyah, saya renungkan, itu udah masuk di otakku, di loh hatiku. Firman itu nggak seperti 10 perintah Allah yang ditulis oleh tangan Tuhan di loh batu pada waktu Musa di atas gunung, di atas gunung Sion ya. Tuhan tulis loh batu, firmannya, hukumnya di loh batu. Tapi Yesus kan sudah menggenapi semuanya, dia sudah mati dan bangkit. Itu firman sudah ditulis, sekarang ditulis di loh hati kita. Amin. Di loh hati sekarang nggak ada hukum Taurat lagi. Hukum Taurat kau bisa melakukan bukan hanya 10, bukan 666 hukum Taurat. Kau bisa lakukan tanpa anugerah Tuhan. Bisa. Capek. Orang Farisi, ahli
melakukan hukum kan, peraturan liturgis di bait Allah, tembok ratapan, cara manusia. Bibirmu memuliakan aku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Capek pakai peraturan, harus begini, harus begitu. Makanya Tuhan hancurkan itu bait Allah kan. Mereka sekarang udah nggak bisa beribadah lagi di bait Allah. Dengan segala peraturan ada bait Allah kan, mereka masih potong sapi, potong domba, potong apa di depan bait Allah, penghapus dosa, darah penghapus dosa dari binatang-binatang itu menghapus dosa. Mana bisa binatang menghapus darah binatang, bisa hapus dosa kita? Darah Yesus menghapus dosa kita. Amin. Amin. Masa darah binatang menghapus dosa manusia? Itu perjanjian lama kan? Simbol-simbol semuanya, bayangan semuanya. Capek melakukan yang gitu-gitu. Kita karena anugerah, karena iman, wis enak saja mengalir bersama Yesus. Yesus sudah tanggung semuanya di kayu salib. Buat apa ada Taurat lagi? Iman kepada Yesus, asal saudara berbuat baik, hidup benar, hidup kudus, relax, enak. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ada amin? Saya berjumpa dengan Yesus, saya gila-gilaan dengan Yesus itu. Saya bilang saya nggak mau bercerai, saya mau hidup bahagia. Saya kepingin kalau menikah saya mau hidup bahagia. Tapi saya dapat dengan ya orang Medan juga, tapi Chinese. Ibu dan bapak Medan, tapi punya saya Chinese. Chinese Medan itu tradisinya itu, wah, tradisi yang hampir sama dengan hukum Taurat itu. Tradisi mereka kuat. Akhirnya saya bercerai lagi, tapi penuh kepahitan waktu itu, penuh kepahitan. Orang-orang bilang, ibu sekarang awet muda ya. Dikirain saya umur 40. Apalagi pemuda kemarin. Wah, itu dahsyat dia datang. Luar biasa itu. Dia bilang begini, sebetulnya saya nggak kepingin datang, saya mau pergi main-main kemarin hari Sabtu. Saya kepingin main dengan teman, tapi nggak tahu ya, saya kan didorong ke sini loh. Ternyata ibu yang khotbah. Dilawat Tuhan, bertobat habis-habisan, nangis kayak bayi. Hari ini sore dia muncul. Kalau Tuhan sudah melawat kita pribadi, kita itu seperti bayi. Amin. Akhirnya saya ketemu, kami bercerai juga seperti mama, karena belum percaya Yesus. Tapi semua sudah diputuskan di dalam nama Yesus. Akhirnya ya mantan saya pisah. Akhirnya saya waktu itu di Jakarta, saya harus balik lagi ke Surabaya, membesarkan anak. Kita mati-matian bekerja untuk membesarkan anak. Ketika saya belum kenal Yesus kan kita pikir anak beban dan kita harus dengan terpaksa membesarkan anak. Akhirnya saya mati-matian bekerja, dan adik saya dan mama saya, pembantu 2, pembantu 3. Yang satu jaga anak saya, yang 2 bantu di dapur. Kita bikin soto Makassar dan es pisang hijau. Dan mama juga bantu. Tapi saya bagian pasar, karena itu kan harus stok baru. Besok masak lagi, harus stok lagi. Jadi saya bagian pasar. Jadi kejadiannya saya nggak tahu.
basah dan dapur bersih. Kalau sudah besar sekali, sudah tahu lore-lore, panci lore-lore yang abu-abu tahu? Yang besar sekali itu nomor 1 itu kita bikin panci itu soto Makassar dibawa ke Pasar Atom. Dan itu didinginkan. Kan kita kan naik ke mobil kan kita nggak mau panas-panas, didinginkan. Nanti kan kalau dimakan kan dipanaskan. Soto kan harus panas kan? Panaskan. Jadi pada waktu diturunkan di dapur bersih di sebelah, ini dapur kotor, diturunkan. Anak saya dijaga pembantu, pagi-pagi jam 8 pembantu temannya sudah datang pagi-pagi mengganggu pekerjaannya. Dan dia bercerita dengan teman di depan pagar, anak saya dibiarkan lari-lari padahal ada box. Anak 2 tahun, saat itu dia berumur 2 tahun, kami bisa umur 1 tahun. Saat itu dia berumur 2 tahun dan ketika dilepaskan akhirnya dia lari masuk sampai ke dalam. Rumah kami cukup besar, dia sampai ke dalam di dapur bersih, langsung masuk ke Coto Makassar, kecemplung, baru diangkat, baru ditaruh di bawah. Kecemplung pasti ya, saya nggak ada karena saya lagi ke pasar. Jadi pada waktu kecemplung pasti nangis dong. Saya nggak tahu, saya ke pasar. Adik saya udah bawa ke rumah sakit Adi Husada. Dan ketika saya balik pulang pasar, mama histeris nangis, Rona. Kenapa Rona? Rona masuk panci Coto Makassar. Masuk panci dan akhirnya saya buang semuanya. Saya sudah gak peduli, saya lari ke rumah sakit. Anak saya sudah di ICU dan sudah gini. Tapi saya heran juga kenapa dia diam, kenapa dia nggak nangis, kenapa dia nggak bergerak. Ternyata saking gosong, kebakar semua dari ujung kaki sampai ke sini. Dan berarti dia masuk, cuma kepalanya enggak. Jadi dia masuk di itu. Ternyata saya baru tahu setelah itu, orang yang kebakar sampai ususnya keluar, kelihatan, anak 2 tahun kelihatan semua, itu mati rasa akhirnya. Saking keluar ususnya ya, sudah nggak mati rasa. Jadi saya nggak bisa masuk saat itu. Seminggu kemudian baru saya bisa masuk. Saya nangis, nggak pernah mengenal Yesus, nggak pernah mengenal orang percaya. Ada banyak yang kenal orang percaya, mereka datang mendoakan, mereka datang menghibur, mereka datang kuatkan. Tapi saya nggak punya teman sama sekali, nggak punya teman rohani, teman Kristen nggak punya. Jadi saya itu ya nangis-nangis aja gitu, sampai akhirnya stres, depresi. 2 minggu kemudian anak saya meninggal. Di situ langsung saya naik, saya ngamuk karena kan semuanya kan kejadian saya nggak ada di rumah. Saya ngamuk, saya stres, saya salahkan orang rumah semuanya, pembantu semuanya. Saya ngamuk, saya kejar semua dengan parang, pembantu kabur semuanya, meninggal. Mama dan adik saya juga meninggal. Satu dibunuh. Minggat semuanya. Ketika mereka minggat, saya sendirian di rumah. Nggak tahu pintu dikunci apa enggak. Mereka kabur, mereka takut dibunuh. Ketika
iblis masuk sama saya, itu kami punya pintu kamar itu kayu jati, itu saya bisa, ada saya di kamar saya bisa begini, iblis masuk ke dalam saya bisa kuat, saya bisa belah pintu itu bisa terbelah. Kalau iblis sudah menguasai kita, kita tuh kuat loh, kuat karena iblis. Tapi kalau kita orang percaya Yesus, kita kuat karena kuasa Allah. Amin. Beda. Akhirnya sudah semua minggat, nggak ada yang harus diparang-parang. Saya nangis setiap hari. Akhirnya iblis bilang, mati aja kau, nggak becus dari mama. Buktinya anakmu mati masuk panci, nggak bisa jaga, nggak bisa ngerambut, nggak bisa ini. Udah akhirnya saya dengar suara iblis. Nah saya ambil baygon, mau minum baygon, kan iblis sudah suruh mati aja, seperti Ayub, mati aja kau, percuma kau punya Tuhan. Istrinya Ayub, percuma kau punya Tuhan. Sudah mau minum baygon, Tuhan datang di kamar saya. Dia panggil nama saya 3 kali, Hunce, nama asli, bukan Katrin. Katrin nama baptis Samarang. Kenapa saya kasih nama Katrin? Waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya gila-gila dengan Yesus, mati-matian itu, saya baca buku Katrin Kuhlman. Tahu Katrin Kuhlman? Roh Kudus dahsyat, saya nangis baca bukunya. Wow, dipakai mujizat kesembuhan luar biasa. Akhirnya saya pakai namanya Katrin, nama baptis. Luar biasa. Ketika saya baca firman Yohanes 14 ayat 12, barang siapa yang percaya Yesus, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dia pergi kepada Bapa. Ada amin. Yesus sudah pergi kepada Bapa di surga. Makanya engkau bisa melakukan pekerjaan besar yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Saya dipakai Tuhan dahsyat, bahkan lebih besar, karena Yesus pergi kepada Bapa. Roh Kudus ditinggalkan kepada kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita dapat membangkitkan orang mati. Amin. Jangan saudara bilang, Yesus kan Tuhan, Yesus maha dahsyat, aku kan biasa-biasa saja, aku orang biasa. Elia orang biasa, tapi dia dapat menghentikan hujan dan dia dapat membuat hujan. Amin. Kuasa yang sama kan? Aku kalau hujan besar, mau pergi hujan besar, saya sebutkan. Elia juga bisa berhentikan hujan. Saya pun bisa, dalam nama Tuhan Yesus, utara, selatan, barat, Surabaya, berhenti hujan. 5 menit lagi berhenti. Amin. Kuasa yang dahsyat, kuasa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya itu perkatakan saja. Perkatakan saja. Mau lihat perkatakan saja? Oke, kita lihat di Roma 10. Ibu siapa yang bacanya? Ibu Singa. Yang tadi dilawan Tuhan. Siapa yang tadi nangis-nangis dilawan Tuhan? Baca firman. Hah? Oh, oke. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Baca. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Terus 10. Ayat yang 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Jadi kekristenan itu berbicara roh. Kekristenan itu bicara rohani, bukan fisik. Apa yang rohani, apa yang tidak kelihatan, iman itu pribadi, iman itu roh, iman itu pribadi yang menghidupkan. Apa yang tidak kelihatan oleh mata jasmanimu, roh itu kehidupan yang kekal. Ada amin. Tapi yang kau lihat-lihat, jasmani, kenyamanan, dunia nyaman, dunia enak, gadget enak. Saya bilang ke anak muda kemarin, pornografi semua di situ. Kamu mau seks, kamu mau berzina, itu bukan gadget aja. Gimana kamu bisa kudus? Gimana kamu jadi orang Kristen? Padahal Tuhan tuntutkan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dunia enak, dunia kelihatan. Tapi dikatakan yang kelihatan itu akan sementara dan hancur binasa. Ada amin. Tapi yang tidak kelihatan adalah iman roh pribadi itu hidup kepada kekekalan buat Yesus. Pilih mana? Tuhan gak bisa dilihat. Makanya kita cari yang lihat-lihat aja, yang kelihatan, yang enak, gadget, makanan, pulang gereja. Di gereja sudah mikir-mikir, nanti pulang makan apa ya. Yang kelihatan itu sementara, hancur. Dunia ini akan hancur menjadi neraka. Dikatakan dunia ini akan hancur menjadi neraka. Tapi surga Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Amin. Jadi yang kelihatan itu banyak orang Kristen nggak mau menyembah Tuhan karena dia nggak kelihatan, Tuhan nggak kelihatan. Padahal saya bilang, bukan saya bilang, firman bilang, dia tuh sekalipun nggak kelihatan, tapi kalau engkau bergaul dengan dia, Tuhan, aku begini loh Tuhan, aku begono ya, aku begini loh, iya Tuhan, saya sering gitu. Jadi saya tuh berbicara dengan Tuhan seperti fisik, seperti manusia yang berhadapan. Ya mata hati kita lihat dia dong. Kan dia kan cari hati, dia berdiam di dalam hatimu dong. Itu dekat mulutmu, diucapkan saja. Tapi banyak orang Kristen mau lihat yang jasmani yang kelihatan. Tuhan adalah roh, nggak kelihatan. Makanya kan mereka menjauh dari Tuhan. Gadget kan kelihatan, buka semuanya enak. Saya kalau nonton gadget, saya komitmen dengan Tuhan. Saya paling cuma lihat khotbah di YouTube. Nggak ada yang lain. Sekali-kali ya lihat itu, saya baru tahu itu Putri Aryani. Nah, itu saya penting-penting saya lihat. Tapi bukan yang seks, bukan yang porno, yang berzina bercampur. Gimana kau bisa kudus? Nah, yang cowok-cowok udah pada ketahuan. Dia tuntut kita hidup kudus. Saya ngomong seperti dia bersama saya. Seperti, iya Tuhan, begini. Dia jawab, iya, engkau begini loh, begini. Iya baik Tuhan. Jadi seperti fisik, padahal dia roh. Dia ada dekat hatimu. Coba lihat, baca itu. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu di mana? Di mana? Firman itu di mana? Dekat kepadamu di mana? Di otakmu? Di hati kan? Saudara percaya kepada Yesus di mana? Di otak apa di hati? Hati. Dekat padamu di hati. Jadi otak
pinter, orang dokter. Mana mungkin? Kok bisa ya? Kok bisa? Nggak masuk akal, nggak masuk otak. Ya memang Tuhan nggak pernah pakai otakmu kok. Tuhan pakai hatimu. Amin. Ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, kan kita cari. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Apa ketok? Gembala, buka pintu. Cari, mana barangmu hilang? Mana barangmu hilang? Mana? Cari. Apa cari secara fisik? Semua kembali kepada cari dari hatimu. Ada amin? Jadi kekristenan itu bicara hati, rohani, hati, bukan fisik, bukan jasmani. Fisik, jasmani itu sementara akan hancur semuanya. Tapi rohani, iman itu kekal selama-lamanya. Amin. Gampang sekali. Aduh, aku melihat orang Kristen itu kenapa begitu sulit, bikin dosa, bikin ini, mau kedagingan. Makanya saya bilang daging disate, kedagingan itu disate, dan otak itu dikaret. Gak nyampe. Itu firman juga berkata di 1 Korintus berapa 9 ya? 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Jadi kalau berbicara kekristenan itu gampang sekali. Hanya butuh hati saja. Engkau berikan hatimu kepada Tuhan. Cuman hati saja, nggak perlu yang macam-macam. Simpel sekali jadi orang Kristen. Kenapa orang Kristen kok bikin susah ya dirinya sendiri? Kenapa dia bikin susah dirinya sendiri? Kenapa? Kedagingan kan? Karena kedagingan, mau nyaman, mau seks, mau berzina. Kamu seks berzina di luar, apa lu gak kena AIDS? Ada amin? Kalau dulu kan bukan AIDS, penyakit sepilis, sepilis. Kalau sekarang kan AIDS. Enak kamu di luar. Apa lu pulang belum nggak kasih istrimu penyakit? AIDS. Terus itu orang Kristen. Padahal Tuhan menuntut kekudusan. Hendaklah kau kudus karena aku adalah kudus. Sebagai orang Kristen ini hanya ucapan. Simpel sekali, gampang sekali. Makanya saya lihat orang Kristen kenapa kok begitu bodoh. Penuh kedagingan, buat dosa, berselingkuh. Memang harta tidak menjamin. Itu di Surabaya ketemu jalan pagi, makanya hati-hati jalan pagi ya. Siapa yang suka jalan pagi? Jalan pagi harus bersama suami ya. Suami bersama istri bersama suami. Jangan sendirian. Itu istri yang pergi jalan pagi bersama teman-temannya. Jangan ketemu cowok, suami orang sendiri nggak sama istri sendiri sama teman-teman cewek, suami sendiri sama teman-teman cowok. Jadi ketemu di jalan pagi. Sudah jalan pagi, foto ya, cis foto. Tiap hari kan, jalan pagi tiap hari biar sehat, katanya sehat. Kau selingkuh masa sehat? Besok lagi, foto-foto dong. Nanti besok lagi ketemu, foto. Akhirnya kirim-kiriman foto. Minta WA dong. Kirim ya, gimana bisa kirim? Kasih nomor dong.
Akhirnya dikirim. Sudah kirim. Akhirnya, halo, apa kabar? Harta tidak menjamin. Kaya, kenapa dia selingkuh? Kasih telah menjadi dingin. Itu tadi saya mau baca ya, Matius 24. Kasih telah menjadi dingin. Rumah tangga, iblis sudah tahu waktunya sudah singkat, kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Dia menghancurkan rumah tangga Kristen dan semua orang Kristen. Dia menarik orang Kristen semuanya bersama-sama dia masuk ke neraka terkutuk. Saudara tahu, iblis sangat benci kepada Tuhan. Lucifer dulu kan di sorga menjadi penyembah Allah dengan harfanya, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tapi aku ingin seperti Allah. Jatuhnya sama dengan Adam dan Hawa. Ketika engkau makan buah itu, engkau sama seperti Allah. Iblis juga ketika dia ingin menjadi seperti Allah, akhirnya Tuhan mencampakkan dia ke bumi ini, dibuang. Dia sakit hati kepada Tuhan. Tuhan lebih mencintai umatnya, dan dia bilang, saya nggak bisa apa-apain Tuhan. Sekarang saya hancurkan umatnya bersama-sama dengan aku ke neraka. Karena Tuhan lebih cinta umatnya daripada iblis. Makanya Tuhan nggak bisa diapa-apain. Dia apa-apain aja umatnya. Dihancurkan karena Tuhan cinta umatnya. Tuhan gak kepingin umatnya binasa, tapi iblis mau membinasakan saudara kan. Jadi saudara jangan main-main, kita hidup di penghujung akhir zaman ini. Waktu sudah singkat, dia bekerja lebih gencar lagi. Orang rumah tangga dikacaukan, minta apa saja dikasih. Apa itu jaminan? Ya bukan jaminan, kasih yang jaminan. Amin. Kasih Yesus itu jaminan dalam keluarga. Harta materi hancur semuanya kan. Kasih Yesus kekal selama-lamanya. Karakter Kristus kekal selama-lamanya. Iman kekal selama-lamanya. Yang tidak kelihatan, yang rohani itu kekal selama-lamanya di surga. Amin. Tapi manusia, orang Kristen kan selalu mau melihat yang jasmani kan. Cewek cantik, cowok ganteng, padahal suami orang. Cewek cantik, padahal istri orang. Jadi kekristenan itu simple, sederhana sekali saya jelaskan ini. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu? Dekat di mana? Di hati. Ucapkan saja. Aku sakit loh, kepalaku sakit. Ucapkan saja. Enggak, aku enggak sakit lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Di dekat di mulutmu dan di hatimu. Jadi kalau dekat di hati, dekat di mulut berarti apa? Ucapan aja kan. Aku nggak sakit lagi. Aku nggak kanker. Aku nggak apa. Ya semua sakit-sakit diucapkan aja. Aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh. Aku nggak sakit lagi. Aku yang diberkati. Aku anak Tuhan. Aku dikasih Yesus. Ketika engkau ucapkan ucapan yang seperti itu, imanmu bertumbuh. Amin. Ketika engkau ucapan firman seperti itu, engkau memberi makan rohmu. Rohmu perlu makan firman, tapi fisikmu perlu makan makanan jasmani. Tapi Yesus berpuasa 40 tahun, 40 hari. Dia dicobai iblis dengan makanan, dengan harta semuanya. Dia menang atas semuanya itu. Jadi tidak perlu capek-capek. Sebetulnya kekristenan itu gampang, simpel. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, ucapkan saja. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman itu adalah roh, iman adalah pribadi.
pribadi Yesus sendiri. Ketika kita percaya dengan iman kan pribadi Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku kan, Yesus aku percaya kepadamu, Kau juru selamatku, aku terima Engkau di dalam hidupku, di dalam hatiku. Itu mulutmu memperkatakan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan mulut, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Gampang sekali jadi orang Kristen, tapi yang membuat ruwet itu adalah orang Kristen sendiri. Hidup dalam kedagingan, hidup dalam kesukaan dunia, cinta uang, kerja, nggak pikir keluarga, anak istri. Itu banyak hamba Tuhan juga, hamba Tuhan luar negeri, hamba Tuhan dalam negeri, yang terutama Tuhan, tapi yang kedua ada keluarga, yang ketiga berpelayanan. Bukan pelayanan nomor 1, Tuhan nomor 2, keluarga nomor 3. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3. Pelayanan tidak melihat keluarga, akhirnya istri minta cerai. Ketika istri minta cerai, baru pendetanya sadar dan bertobat. Karena pelayanan pulang marah-marah, pulang sudah malam, istri dan anak-anak sudah tidur, kalau belum tidur marah-marah, makanan belum disiapkan, makanan ini dan itu sebagainya. Pelayanan yang terutama kan Tuhan, bukan pelayanan. Yang kedua keluarga, yang ketiga baru pelayanan. Ada amin. Itu sebabnya hari ini bertobat semuanya, berbalik kepada Tuhan. Tuhan simple, engkau bicara saja di dalam hatimu. Dia ingin engkau bergaul dengan Dia. Duduk di kaki Tuhan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, tidak seperti Marta yang sibuk bekerja. Tuhan lihat tuh, ini Maria cuma duduk, dia nggak bantu aku. Tapi Tuhan bilang ke Maria, Marta, kenapa kau begitu sibuk? Lihat Maria duduk di kakiku, mendengar firman, memperkatakan firman, dan hidup dari firman. Ada amin? Kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia tetap ada di sini. Kita akan pujian tadi lagi Roh Kudus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dan Dia memuaskan hati kita yang lapar dan haus akan Dia. Rasakan Dia. Alami Dia. Oh Roh Kudus datang.
Terima pribadiku. Aku tinggal dalam hatimu. Kau tidak pernah sendiri. Aku mau mengasihi, mencintaimu. Kau tak pernah sendiri. Berikan hatimu padaku. Berikan hatimu padaku. Terima, terima, terima. Terima, terima. Say, yes, yes, terima. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Sikere rasana. Ya, rasakan aku, rasakan pribadiku, rasakan pribadiku, rasakan pribadiku. Aku mencintaimu, aku tinggal dalam hatimu. Aku tinggal dalam hatimu, aku tinggal dalam hatimu. Aku dekati hatimu, aku dekati hatimu. Terima, yes. Terima, 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 terima. Aku tinggal di hatimu. Kau tak pernah sendiri. Aku tinggal di hatimu. Percaya kepadaku dengan segenap hatimu. Maka aku yang bertindak dalam hidupmu. Terima pribadiku. Terima hatiku. Hatiku ada di dalam engkau. Kasihku ada di dalam engkau. Terima. Terima, 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 terima. Terima. Apapun yang kau alami, aku Tuhan Allahmu. Segala problem aku jalan keluar. Kau gak bisa sendiri melakukan itu. Tapi aku yang melakukan, aku yang bertindak. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, maka aku yang akan bertindak. Sikere ramasana. Terima. Terima. Terima pribadiku. Ya, alami pribadiku. Aku beri kekuatan kepadamu. Yes. Ya, aku tinggal di hatimu. Kau hanya perkatakan saja, Yesus, aku mencintaimu. Yes, Yesus, aku mencintaimu. Aku tinggal dalam hatimu. Percayalah kepadaku. Yes. Terima. Yes. Terima. Aku tahu hatimu haus dan lapar. Pagi tadi kau sudah datang, tapi sore ini kau datang lagi. Aku tahu hatimu. Kau mencari aku dengan segenap hatimu. Aku melihat hatimu. Kau sudah datang tadi pagi, tapi kau datang sore ini lagi. Karena kau berapi-api dengan aku. Karena kau haus dan aku akan aku. Kau mendapatkan aku. Kau mendapatkan pribadiku. Aku tinggal dalam kau. Terima. Yes. Terima. 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 Yes. Terima kasihku. Terima. Terima kasihku kepadamu. Aku memberikan cintaku kepadamu. Aku memberikan kasihku kepadamu. Alami aku setiap hari secara pribadi. Bergaul intim dengan aku.
aku bukakan untukmu. Terima. Dengan kau mencari, kau mendapatkan aku. Yes, terima hatiku kepadamu. Aku mencintaimu. Yes, 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 terima, 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 ya, terima pribadiku nyata dalam hidupmu, pribadiku nyata dalam hatimu, pribadiku tidak jauh daripadamu. Aku dekat di hatimu. Aku dekat di hatimu. Yes. Aku datang kembali di hatimu. Terima aku kembali. Aku tinggal di hatimu. Terima. Yes, terima. Terima. Yes. Terima. Yes. Ya. Ya. Ya, saat ini. Saat ini. Terima. Aku balut luka hatimu. Hatimu. Aku balut luka hatimu. Terima. Ya. Aku tidak jauh daripadamu. Aku tidak jauh. Aku tidak jauh. Aku tidak jauh. Aku tinggal di hatimu. Aku tinggal di hatimu. Kau tidak pernah sendiri. Yes. Haleluya. Aku ada di hatimu. Aku ada di hatimu. Aku tinggal di hatimu. Terima. 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 Hadiratku di tempat ini. Hadiratku di tempat ini. Sekali lagi hadiratku. Hadiratku di tempat ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan Engkau telah menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan telah menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan telah buangkan segala kepahitan di hati kami. Tuhan telah hapuskan segala dosa masa lalu yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan menikmati mengalami Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam kesucian dan kekudusan hidup, sampai terus berkenan di hati Tuhan, sampai Maranatha, sampai kami nanti bersama dengan Tuhan di sorga. Itulah yang kami rindukan. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah Tuhan atas berkat lawatan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dimuliakanlah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum duduk, yang sudah duduk ya jangan berdiri lagi. Ya. Baik.